Firvan, saya akan menjelaskan definisi saldo laba. Saldo laba merupakan laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen, tetapi diakumulasikan selama masa usaha perusahaan dan dipelaporkan pada bagian kekayaan bersih atau ekuitas di dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi saldo laba. Yang pertama, ada pendapatan saldo rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua, perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, ada penyelisihan yang ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, ada distribusi kepada pemegang saham atau pembagian dividen namanya. Yang kelima, ada koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang keenam, ada transaksi saham treasury. Dan yang ketujuh, ada kuasai reorganisasi. Oke, di sini ada contoh perhitungan saldo laba. Contoh soalnya seperti berikut. Intan memiliki toko buku kecil dan ingin mendatangkan investor untuk membantu memperluas tokonya ke beberapa lokasi. Tetapi investor ingin mengetahui seperti apa laba ditahan hingga saat ini. Keuangan untuk kuartal terakhirnya terlihat seperti ini. Yang pertama ada saldo laba awalnya 100 juta. Yang kedua penghasilan bersihnya 15 juta. Dan yang ketiga dividen yang dibayarkan sebesar 10 juta. Rumus saldo awal sama dengan rumus saldo laba sama dengan saldo laba awal ditambah laba rugi bersih dikurang dividen yang dibayarkan. Jadi 100 juta ditambah 15 juta diminus 10 juta sama dengan 105 juta. Selanjutnya ada definisi dividen. Dividen merupakan laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan membagikan dividen berdasarkan keputusan berupa mayoritas dalam RUPS pemegang saham. Dividen merupakan memiliki beberapa bentuk seperti yang pertama ada dividen kas, yang kedua dividen saham, yang ketiga dividen properti, dan yang keempat dividen likuidasi. Selanjutnya ada pertimbangan dalam pembagian dividen. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. Yang keempat, memenuhi pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka ekspansi dan peningkatan kualitas. Dan yang kelima, menciptakan cadangan untuk menghadapi masa sulit yang akan mendatang. Selanjutnya dividen kas. Dividen kas adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Bagi pemegang saham, dividen kas lebih menarik dibandingkan dividen saham, karena dividen kas yang diperoleh adalah salah satu cerminan kepastian nilai yang diperoleh atas modal yang disetorkan serta dapat menjadi pendapatan di luar usaha bagi pemegang saham. Contoh penghitungan dan pencatatan dividen kas. Tanggal 3 Juli, PT Kris Sejahtera mengumumkan pembayaran kas dividen Rp400 atas 200.000 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juli. Tanggal pengumuman 3 Juli, laba ditahan Rp80 juta pada utang dividen Rp80 juta. Tanggal pencatatan 22 Juli, itu tidak ada pencatatan. Tanggal pembayaran 12 Juli, utang dividen Rp80 juta pada kas Rp80 juta. Selanjutnya dividen likuidasi. Dividen likuidasi artinya pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan berhak untuk mengembalikan saham modal kepada para pemilik saham. Hal ini dilakukan agar perusahaan
tidak memiliki utang maupun masalah di masa mendatang. Contoh penghitungan dan pencatatan dividen likuidasi. PT Kris Sejahtera menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta rupiah. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 120 juta rupiah sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Contoh pencatatannya adalah tanggal pengumuman, laba ditahan 120 juta rupiah, agio saham biasa 100 juta rupiah, pada utang dividen 220 juta rupiah. Tanggal pembayaran dicatat dengan utang dividen 220 juta rupiah pada kas 220 juta rupiah. Selanjutnya ada dividen properti. Dividen properti biasanya dibayarkan dalam bentuk aset atau aktiva dan tidak menggunakan kas perusahaan. Pembayaran dividen properti dilakukan karena perusahaan mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Maka dari itu, perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan dividen properti. Contoh dividen properti sendiri dapat berupa rumah, tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang memiliki nilai setara dengan nominal dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara penghitungan dan pencatatan terkait dividen properti ini. Contoh penghitungan dan pencatatan dividen properti. PT QRS melakukan transfer kepada para pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas nilai 300 juta rupiah dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan pada tanggal 22 Januari 2013 kepada para pemegang saham yang tercatat pada 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 200 juta rupiah. Untuk pencatatannya sendiri adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, dicatat unrealized holding gain or loss, kerugian sebesar 100 juta rupiah, pada investasi ekuitas sebesar 100 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 200 juta rupiah, pada utang dividen properti sebesar 200 juta rupiah. Kemudian, untuk pencatatan pada tanggal distribusi adalah sebagai berikut. Utang dividen properti sebesar 200 juta rupiah, pada investasi ekuitas sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya ada dividen saham. Dividen saham sendiri adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Pembagian dividen saham dan pemecahan saham atau stock split sama-sama dapat menekan harga saham, tapi tidak akan mempengaruhi nilai dari perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penghitungan dan pencatatan terkait dividen saham ini. Contoh penghitungan dan pencatatan dividen saham. PT Annual memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par sebesar Rp200 per lembar saham, serta memiliki laba ditahan sebesar Rp700 juta. Jika PT UVW mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan akan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada para pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah Rp300 per lembar saham, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, dicatat laba ditahan sebesar Rp60 juta, pada saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar Rp40 juta, dan agio saham biasa sebesar Rp20 juta. Kemudian, untuk pencatatan pada tanggal distribusi adalah sebagai berikut. Saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar Rp40 juta, pada saham biasa sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, untuk contoh kasus kedua dari dividen saham adalah sebagai berikut.
PT UVW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par sebesar Rp200 per lembar saham, serta memiliki laba ditahan sebesar Rp700 juta. Jika PT UVW mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan akan menerbitkan 600.000 lembar saham tambahan untuk para pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah Rp300 per lembar saham, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, laba ditahan sebesar Rp120 juta pada saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar Rp120 juta. Nilai Rp120 juta ini didapat dari 600.000 lembar saham tambahan yang diterbitkan oleh perusahaan dikali dengan nilai par saham sebesar Rp200 per lembar saham. Kemudian, untuk pencatatan pada tanggal distribusi adalah sebagai berikut. Saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar Rp120 juta pada saham biasa sebesar Rp120 juta.